Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sri Wahyu, NIM 1930 1050 dari Institut Agama Islam Negeri Tersangka, jurusan Takdir Matematika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan data dalam bentuk tabel dan diagram sebagai tugas salah satu mata kuliah, yaitu statistika elementer. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menentukan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram atau tabel. Ukuran pemusatan data. Ada beberapa macam ukuran pemusatan data. Yang pertama adalah mean atau rata-rata, merupakan ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan karena menggunakan semua informasi yang ada pada data. Mean ada dua rumus. Yang pertama adalah untuk populasi dengan N besar. Mean sama dengan sigma atau jumlah SI, N I sama dengan 1 dibagi dengan jumlah N. Untuk sampel, mean sama dengan N bar sama dengan sigma atau jumlah SI, N kecil, I sama dengan 1 dibagi dengan jumlah N kecil. Yang kedua adalah median atau nilai tengah. Median merupakan suatu nilai yang membagi sama banyak kumpulan data yang telah diurutkan. Untuk data ganjil, mean sama dengan N tambah 1 dibagi 2. Untuk data genap, mean sama dengan data K N per 2 ditambah dalam kurung N tambah 2, N per 2 tambah 1 dibagi 2. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah satu nilai data yang paling sering terjadi atau mempunyai frekuensi paling tinggi. Untuk contoh ketiga data yang pertama, contohnya adalah ini yang sudah diurutkan, berarti dari 5, 6, 7, 7, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Mean itu dijumlahkan semuanya dibagi dengan jumlah N yang berarti 5 tambah 6 tambah 6 tambah N tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 dibagi 9, hasilnya itu 7. Median atau nilai tengah sama dengan 7. Modus atau nilai yang muncul adalah 7. Yang keempat ada kuartil. Kuartil merupakan nilai membagi data menjadi 4 kelompok yang sama yang masing-masing terdiri dari 25 amatan. Langkah-langkah untuk menentukan nilai pada kuartil yaitu: yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke yang besar. Yang kedua, tentukan letak kuartilnya. Kuartil pertama disebut dengan kuartil bawah, letaknya pada urutan K sampai 4 N tambah 1. Kuartil kedua disebut dengan kuartil tengah, letaknya pada data K sampai 2 N tambah 1. Kuartil ketiga atau kuartil atas letaknya pada urutan data K 3/4 ditambah N tambah 1 dikali N tambah 1. Yang kelima ada desil, adalah ukuran letak data yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 10 bagian sama besar. Untuk menentukan letak datanya yaitu 1/10 dikali N tambah 1. Yang keenam adalah persentil. Persentil merupakan ukuran letak data yang membagi sekumpulan data yang telah terurut menjadi 100 bagian. Untuk menentukan letak datanya yaitu 1/100 dikali N tambah 1. Selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ada 3. Yang pertama adalah wilayah atau range.
Ring merupakan ukuran penyebaran data yang paling sederhana yang merupakan selisih pengamatan terbesar dengan pengamatan terkecil. Ring atau Y sama dengan X max atau X maksimal dikurang X minimal, atau data yang terbesar dikurang data terkecil. Jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil dapat dihitung dari selisih Q3 dengan Q1-nya, atau dapat dihitung dari selisih kuartil atas dengan kuartil bawah, atau dapat dirumuskan dengan jangkauan sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1 atau kuartil bawah. Contohnya adalah, perhatikan dari pengamatan berikut: 10, 4, 3, 8, 12, 18, 6, dan 20. Berdasarkan metode 2 belah 2 diperoleh data Q1 sama dengan 4,25, Q2 sama dengan 9, Q3 sama dengan 14,25. Sehingga diperoleh jangkauannya adalah 14,25 dikurang 4,25 sama dengan 10. Yang ketiga adalah variasi atau beragam. Beragam merupakan ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat semua titik pengamatan terhadap titik pusat atau rataan. Rumusnya sama dengan rumus mencari mean, ada dua. Yang pertama untuk rumus sampel. Varian atau ragam ini bisa dirumuskan dengan S. S kuadrat sama dengan sigma n I sama dengan 1 I dikuadratkan dibagi dengan N dikurang 1. N untuk di sini adalah N-nya untuk N sampel. Sedangkan untuk populasi sama dengan varian populasi sama dengan sigma atau jumlah N I sama dengan 1 XI dikurang nu atau data KI, atau dengan rata-rata populasi dikuadratkan dibagi dengan N. Penyajian data. Yang pertama adalah bentuk penyajian histogram. Bentuk histogram memberikan gambar frekuensi untuk setiap nilai dari berubah yang diamati secara visual. Yang kedua, bentuk diagram dahan daun. Yang ketiga, bentuk penyajian plot. Informasi yang dapat diperoleh dengan penyajian ini antara lain kesimetrikan penyebaran data, dapat dilihat dari apakah blok atau kotak terbagi oleh garis median sama besar atau tidak, dan apakah ekor kiri atau bawah dan ekor kanan atau atas sama panjang atau tidak. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.